Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, gimana biasanya kalau jawabannya Bapak tanya kabar? Oke, dengan semangat yang baik, maka insya Allah pembelajaran kita akan terlaksana dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa lebih dahulu. Kita kelas silahkan ke depan pimpin doanya. Duduk rapi. Belajar baca doa mulai. Sebelum kelas kita mulai, Bapak mau mengecek kehadirannya. Silakan perhatikan teman di sekeliling kita. Adakah yang hadir hari ini? Nah, siapa? Nah, terus? Kanaya, terus? Arpa. Dikasih dua orang yang hadir. Arwan sama Kanaya. Oke, kita doakan teman-teman kita yang akan hadir semoga diberikan kesembuhan agar bisa ikut bersama kita coba. Amin. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada yang tahu rasa nasionalisme? Gak tahu? Rasa cinta tanah air. Nah, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke. Nah, Bapak tanya kepada Bapak, siapa yang bisa maju ke depan untuk memimpin teman-temannya bernyanyi? Adit? Oke, silakan tadi. Oke, siap? Semuanya siap? Ya. Nah, posisinya dulu deh, kayak gini deh. Siapa tangannya? Oke, siap?
tentang kekayaan budaya. Nah, kita sudah belajar berbagai aneka ragam budaya yang ada, baik yang ada di Bekasi, Kalimantan, Sumatera Barat, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kenapa kita lakukan lagu ini dengan pelajaran, kaitkan dengan pelajaran kita, Pak? Nah, dari Sabang sampai Merauke, daerahnya berbeda-beda atau sama? Berbeda-beda. Otomatis dengan berbeda-bedanya bentuk daerah, alam, maka pekerjaan orang-orang yang tinggal di sana pasti berbeda-beda. Nah, kita ambil contoh orang yang tinggal di tepi pantai seperti di Padang atau di Bali. Biasanya pekerjaannya apa? Nelayan, pelaut yang berhubungan dengan laut. Nah, kalau misalnya orang-orang yang tinggal di daerah Bekasi, biasanya pekerjaan orang Bekasi apa? Nah, swasta, apalagi industri, kantoran. Nah, kalau misalnya orangnya tinggal di dataran tinggi, di daerah pergunungan perbukitan, petani, perkebunan, pertanian. Nah, berbagai pekerjaan mereka pasti berbeda-beda. Tapi mereka tetap satu namanya. Apa itu namanya, Pak? Aktivitas perekonomian. Jadi anak-anak Bapak sekarang udah tahu apa itu aktivitas perekonomian, kan? Nah, sekarang pernah nggak belanja ke luar sekolah? Nah, misalnya ada yang mau beli cilok, Mang beli cilok 5.000. Nah, mamangnya kasih kita cilok, kita ngasih apa ke mamangnya? Duit kan, 5.000. Kebutuhan kita apa? Kita butuh sama cilok. Kebutuhan mamangnya apa? Duit 5.000. Berarti apa itu, Pak? Kalian sudah melakukan kegiatan ekonomi. Nah, sekarang Bapak punya satu gambar. Bukan gambar ini. Oke. Sekarang. Nah, ini tadi orang jualan di cilok. Tapi siapa yang membeli? KDM, KPD. Yang menjual? Dan anak-anak. Ini namanya aktivitas ekonomi. Nah, kita lihat gambar lainnya. Madura. Toko Madura. Tahu toko Madura? Tokonya buka 20 di sini 25 jam. Nah, warung kelontong, warung harian. Kita bisa lihat kalau banyak orang belanja di sana, kan? Ya. Tapi coba lihat gambar di bawahnya. Nah, gambar apa ini? Gambar mall. Menurut anak-anak Bapak, mana yang lebih banyak pelanggannya? Warung Madura atau mall? Kok bisa lebih banyak mall daripada di warung Madura? Nah, karena mall itu besar. Mall itu lebih berarti terdapat perbedaan antara mall dengan warung Madura. Mana yang lebih lengkap? Mall. Mana yang lebih berteknologi? Tapi mana yang buka lebih lama? Nah, itu menunjukkan kalau pada kondisi perekonomian Indonesia terdapat perbedaan. Walaupun mereka sama-sama bertujuan untuk aktivitas ekonomi, berdagang, tapi ada perbedaan yang tidak bisa kita abaikan. Nah, jadi dalam pembelajaran hari ini, Bapak ingin, anak-anak Bapak sedang belajar bisa mengetahui berbagai jenis aktivitas ekonomi. Yang pertama. Yang kedua, Bapak berharap agar anak-anak Bapak mampu mengetahui siapa saja pemeran ekonomi dan bagaimana proses ekonominya.
Dan yang terakhir, Bapak ingin anak-anak Bapak bisa meningkatkan kondisi perekonomian di Indonesia. Nah, sebelumnya untuk meningkatkan fokus kita, untuk meningkatkan semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Bapak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Konsentrasi. Oke. Nah, sekarang kan ada kelihatan warung, ada kelihatan orang berdagang. Menurut anak-anak Bapak, ada nggak masalah yang bisa timbul dalam kondisi ekonomi? Ada. Nah, pasti ada. Bapak berikan salah satu contohnya yang terjadi baru-baru ini. Nah, ini. Coba baca. Dari Tribun Magetan. Apa bacaannya? Peternak buang-buang telur ayam dan bagikan gratis ke warga. Ada apa? Nah, kita baca ke bawah. Nah, protes harga anjlok. Peternak telur bagi-bagi 3 ton telur gratis ke warga di alun-alun Magetan. Nah, di sini apa masalah yang ditunjukkan? Bahwa kondisi perekonomian di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini merupakan salah satu contoh protes dari masyarakat. Karena harga modal, nah, harga peternak telur untuk membiayai ayamnya, makan ayamnya, pakainya lebih besar daripada harga jualnya. Mereka protes. Nah, bagaimana protesnya? Mereka bagikan 3 ton telur yang mereka berikan. Nah, anak-anak Bapak tahu nggak berapa sekarang 1 kilo telur? 25.000. Itu 1 kilo. Sekarang 1 ton, 1000 kilo. Berarti 25 juta. Ini 3 ton. Berarti total yang dibagi-bagikan adalah 75 juta. Nah, itulah karena sudah desperate, sudah putus asa, maka peternak telur ini memutuskan membagikan secara gratis. Nah, sekarang sebelum kita masuk materi inti kita, anak-anak Bapak tahu nggak lagu Balonku? Tahu. Iramanya hafal nggak? Oke, sekarang, nah, kita lakukan lirik yang ada di depan dengan lirik lagu Balonku. Nah, dengarkan Bapak lebih dulu, baru kita nyanyikan bersama-sama. Oke. Lagu kegiatan ekonomi. Nah, dengarkan. 1, 2, suara. 2, 3. Kegiatan ekonomi ada banyak macamnya. Produsen, distributor, konsumen, pemerannya. Ada yang menghasilkan barang, ada juga yang jasa. Semua bisa? Ulangi sekali lagi. Oke, dalam hitungan ketiga semuanya. 1, 2, 3. Juga yang biasa, semua
buku tulisnya dan pegang penanya. Nah, silahkan tulis. Yang pertama adalah produsen. Nah, kata kunci yang pertama adalah produsen. Sudah ditulis? Kata kunci pertama, produsen. Oke. Kata kunci yang kedua, distributor. Distributor. Kata kunci yang ketiga, konsumen. Nah, itu 3 kata kunci utama. Nah, kita lihat lagi lirik di bawah. Kegiatan ekonomi semuanya bertujuan memenuhi kebutuhan. Nah, ada barang, ada jasa. Oke, sekarang Bapak ingin menampilkan sebuah video. Nah, nanti kata kunci ini akan kalian temukan dalam video yang Bapak tampilkan. Tugas kalian apa, Pak? Coba lihat apa itu kata kunci yang Bapak berikan dalam video tersebut. Bisa? Oke, sebentar. Untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan juga papan, kita sebagai Halo adik-adik, di video kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan juga papan, kita sebagai manusia harus melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu tempat terjadinya kegiatan ekonomi adalah pasar, di mana produsen, distributor, dan juga konsumen saling bertemu. Lalu kegiatan ekonomi itu apa sih? Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi terdapat produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu produksi. Produksi merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ikut merupakan contoh kegiatan produksi, seperti penjahit yang membuat pakaian, petani yang menanam padi, dan guru yang memberikan ilmu. Selanjutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3. Yang pertama, distribusi langsung, di mana dilakukan langsung oleh produsen. Yang kedua, yaitu distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah distribusi yang dilakukan oleh distributor saja. Yang ketiga, yaitu distribusi semi langsung, di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam mendistribusikan barang. Kegiatan ekonomi selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli pakaian, membeli makanan, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, sudah ada dicatat tadi ada 3 penggalan penting dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama ada produksi.
Apa itu produksi? Nah, kegiatan mengolah atau membuat bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, contoh kegiatan produksi apa aja? Ada penjahit, lalu ada petani, ada yang terakhir tadi di video ada apa? Ada guru. Nah, itu merupakan kegiatan produksi. Nah, lanjut pada kegiatan yang kedua, ada distributor atau distribusi. Merupakan kegiatan ekonomi menyalurkan barang yang telah jadi kepada siapa? Konsumen. Bagus. Nah, apa aja contohnya? Seperti yang pertama, ada pedagang, ada sopir, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan yang ketiga ada apa tadi? Ada konsumen atau konsumsi. Siapa itu konsumsi? Orang yang memakai barang jadi. Nah, itu merupakan 3 pemeran penting dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini Bapak sedang menyiapkan PPT terkait kegiatan ekonomi di daerah. Nah, Pak, di sini ada jenis-jenis kegiatan ekonomi atau jenis-jenis pekerjaan yang ada. Yang pertama ada apa? Pertanian mengolah tanah menjadi tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Nah, perikanan. Apa itu perikanan? Nah, pekerjaan yang berhubungan dengan ikan. Contohnya nelayan ke laut, pengolahan ikan dan lain sebagainya. Nah, kalau perkebunan, ada yang tahu kebun? Tahu. Di kebun itu kita biasanya ngapain? Menanam tanaman, bisa buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, berikutnya ada perdagangan, ada perindustrian, jasa, jauh belakangan. Nah, kita lihat faktor pendukung kegiatan ekonomi. Ada 5. Yang pertama, sumber daya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kondisi geografis. Yang kelima, nah, terus gimana cara meningkatkan kondisi perekonomian, Pak? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, Bapak minta ke Awan. Mana Awan? Coba bacakan produk ini. Poin pertama. Nah, contoh peningkatan kondisi ekonomi Indonesia yang pertama adalah membeli produk hasil produk dalam negeri. Misalnya kita mau beli baju, kita biasanya beli baju yang bermerek kan? Ada yang merek Adidas, Louis Vuitton dan lain semacamnya. Itu merupakan merek luar negeri. Kalau mau meningkatkan ekonomi di Indonesia, kita harus membeli produk di dalam negeri. Oke, yang poin kedua, coba Nabila bacakan poin kedua. Nah, mendukung setiap perusahaan lokal. Poin yang ketiga, coba lihat. Bacakan. Program bantuan sosial. Nah, yang keempat, coba Gabriel bacakan. Nah, itu merupakan contoh-contoh peningkatan kondisi ekonomi di Indonesia. Nah, oke. Untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman anak-anak Bapak terkait kondisi ekonomi, Bapak di sini punya LKPD yang bisa Bapak kerjakan. Oke, sebelum dikerjakan Bapak mau bagi kelompok dulu. Nah, kita bakal membagi menjadi 6 kelompok. Nah, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini,
3 di kelompok 4, 5, dan kelompok 6. Oke. Untuk kelompok 1 sudah Bapak bagi. Nah, yang pertama Rasya. Nah, Rasya silakan pindah ke sini. Yang kedua Alia, Naila, Safia, Hana, sama Aldifa. Nah, silakan pindah ke sini. Oke. Nah, semuanya berdiri dulu biar mudah teman-teman bisa lihat. Kelompok 2, Solik, Sylvia, Abika, Akmal, sama Mujahid. Kelompok 3, Naila, Muazara, Putri, Haikal, Gabrielo, sama Adan. Kelompok 4. Nah, konsentrasi. Nah, suaranya dia. Kelompok 4, Akila, Malika, Hamid, Almaira, dan Kanaya. Kelompok 5, Radit, Alwan, Kiki, April, sama Rasta. Kelompok 6, Fadil, Nabila, Angel, dan Kiki. Baik, kelompok 3. Oke, silakan yang mau angkat kursi lagi. Nah, sambil menunggu yang angkat kursi, Bapak bakal bagiin LKPD. Silakan yang Bapak
tugas kalian yaitu membuat labbook. Nah, gitu ya. Nah, perhatikan ke depan. Nah, di sini ada 2 lembar yang akan kalian perhatikan. Oh, salah kasih suka sama dia. Nah, ini tugas kalian yang pertama adalah potong gambar yang kecil-kecil. Potong satu-satu. Nanti tampilkan sesuai dengan halaman kosong yang ada di sini. Apakah dia produksi, distribusi, atau konsumsi. Nah, yang kedua, coba baca di sini. Lihat kotak di bawah. Di sana ada tulisan kegiatan mengolah tanah untuk menghasilkan bahan pangan. Apa nama kegiatannya? Nah, kalian bisa temukan pada kotak di sini. Oke. Nah, suara. Nah, perhatikan ke depan lebih dulu. Nah, baik. Oke. Baik. Nah, tempelkan gambar pada kotak ini yang sesuai dengan isi di bawah. Tapi jangan lihat semuanya, cuma bagian atas saja, biar nanti bisa dibuka tutup. Paham? Paham. Itu LKPD yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Nah, Bapak memberikan ada bacaan buat kalian terkait kegiatan ekonomi. Dari bacaan ini, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada. Nah, nanti masing-masing kelompok akan memajukan salah satu utusannya ke depan buat presentasi. Oke, Bapak berikan waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, bagi
Ada kelihatan? Nah, yang ini potong di tengah-tengah garis utama yang kita dibagi dua nanti untuk cover laptop kalian, oke?
Nanti ada lagi. Oke. 30 detik lagi. Ayo. Oke. 10. 9. 8. 7. 5. 4. 3. 2.
melibatkan pertukaran antara barang atau jasa. Betul jawabannya? Beda. Nah, jawabannya betul. Melibatkan jasa dan barang. Ada jawaban yang berbeda? Tantang. Ada nggak? Nah, jawaban lainnya adalah untuk saling memenuhi kebutuhan. Oke, kasih tepuk hebat buat kelompok enam semuanya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Terbaik. Oke. Selanjutnya kelompok 5. Bacakan soal nomor 2. Yang ini kan udah dibaca. Lepas dua tuh lagi. Dua. Jangan jauh biarin. Kali lepas dulu. Nah, sekarang perhatikan jawaban kelompok 5. Siapa saja yang termasuk dalam pembaran aktivitas ekonomi? Yang pertama adalah produsen, distributor, dan konsumen. Betul atau salah? Betul. Nah, kasih tepuk hebat buat kelompok 5. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Kamu hebat. Oke, lanjut kelompok 4. Silakan baca dulu ya. Nah, siapa yang bertugas menyalurkan barang dari produsen ke konsumen? Jawabannya adalah distributor. Tepuk tangan buat kelompok 4. Lanjut kelompok 3. Bacakan soal nomor 4. Nah, tadi ada beberapa faktor dalam mempengaruhi perekonomian. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga ada pengaruh dari pemerintah dan lain-lain. Nah, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok 2. Bacakan kelompok 5. Di bawahnya kita kayak gimana tuh kalau digituin? Undang. Sama. Nggak buka gitu dong, Pak. Nah, seperti mengatakan bahwa daya manusia mempengaruhi perekonomian, karena manusia merupakan salah satu faktor utama dalam ekonomi. Nah, oke, semuanya konsentrasi. Oke, terakhir Kira-kiranya menunjukkan kamu ini. Nah, sebutkan 2 cara meningkatkan kondisi ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah membangun usaha kecil-kecilan sesuai keadaan alam. Yang kedua, hidup hemat. Nah, tepuk tangan buat teman kita yang sudah tampil. Nah, silakan teman-teman dibangun. Nah, semuanya sudah kembali ke kelompok masing-masing. Bapak akan jelaskan sedikit tentang materi LKPD kalian. Nah, tadi kita punya 3 pemeran utama dalam aktivitas ekonomi. Pemeran pertamanya siapa? Ada produsen yang bertugas untuk mengolah bahan mentah.
menjadi bahan jadi. Yang kedua ada distributor yang berperan sebagai menghantar barang jadi kepada siapa? Konsumen. Yang ketiga ada konsumen. Apa peran konsumen? Nah, orang yang memakai. Nah, dijelaskan juga tadi ada berbagai macam aktivitas ekonomi seperti perdagangan, perikanan, dan lain-lain. Nah, sekarang dari pembelajaran yang sudah dilakukan, anak-anak Bapak paham terhadap materinya? Nah, untuk mengukur pemahaman materi kalian, Bapak menyediakan soal evaluasi. Soal evaluasi kita cuma 5 soal. Buatkan nama, nomor absen, dan hari tanggalnya. Oke, silakan. Bagi ke belakang. Bapak yang begini. Kasih waktu 5 soal 3 menit saja. Nama panjang. Oke, 1 menit lagi.
Oke, waktu habis. Nah, kita periksa bersama-sama. Nah, Bapak bacakan soalnya. Oke. Nomor 1, periksa lembar evaluasinya. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut apa jawabannya? Aktivitas ekonomi. B. Oke, nomor 2. Di sebuah desa banyak warga yang memiliki kebun sayur. Agar hasil panen cepat sampai kepada pembeli, warga bekerjasama dengan pedagang dan sopir angkut. Berdasarkan cerita tersebut, yang berperan sebagai distributor adalah B. Pedagang dan sopir pengangkut. Nomor 3. Berikut yang termasuk cara meningkatkan kondisi ekonomi di lingkungan sekitar adalah membeli produk kita bahas tadi. Nah, lanjut ke isian. Nomor 1. Orang yang menghasilkan barang atau jasa disebut produsen. Ingat, orang bukan kegiatan. Produsen. Nah, nomor 2. Orang yang tinggal di daerah pantai akan banyak bekerja sebagai nelayan. Orang yang tinggal di dataran tinggi banyak bekerja sebagai petani atau tukang kebun. Hal ini menunjukkan bahwa jenis-jenis aktivitas perekonomian ditentukan oleh faktor. Nah, faktor lingkungan betul, geografi betul, sumber daya alam betul, dan faktor alam juga betul. Nah, silakan checklist kalau betul. Oke. Nah, silakan kumpulkan bersama dalam kelompok dulu. Kumpulkan dulu pakai dirinya dan lembar evaluasinya. Nah, kumpulin. Nah,
di minggu depan kita akan masuk ke dalam bab baru